Halo semuanya, perkenalkan, namaku Ginanjar Surusbagja. Dalam hari ini, kita akan bahas satu materi yang cukup seru untuk kita bahas. Seperti yang sesuai sudah aku cantumkan di thumbnail, soal mengenai kenapa bahasa Inggris itu sangat penting untuk kita pelajari. Mungkin teman-teman dalam video kali ini sering bertanya-tanya, kenapa sih ketika kita belajar di sekolah, kuliah, atau bahkan kita diajarkan dari TK sampai sekarang itu mengenai soal bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu bahkan menurut kita ada di segala aspek, di makanan, kehidupan, internet, bahkan segala aspek yang bahkan berhubungan dengan sains, itu ada yang namanya menggunakan label bahasa Inggris, yang dalam konteksnya kita nggak bisa luput dari yang namanya bahasa Inggris. Dan mungkin hari ini kita akan memperdalam dari teori, sejarah, dan juga beberapa fakta yang harus kita dalami. Gak hanya itu, aku juga ingin share beberapa manfaat kalau kita bisa menggunakan bahasa Inggris. So, supaya video ini kepanjangan, kita langsung aja ke dalam inti videonya. Oke, dalam hari ini aku ingin membuka video kali ini dengan satu fakta, bahwa sebetulnya bahasa Inggris itu bukanlah bahasa pertama internasional di dunia. Oke, mungkin kalau kita lihat dari segi sejarah, bahasa Ibrani atau bahasa Abraham itu lebih tua dibandingkan bahasa Inggris. Maksudnya itu bukan bahasa internasional gitu teman-teman. Tapi yang bahasa internasional itu adalah bahasa Prancis. Ya, dan mungkin kalian bakal bertanya-tanya, kenapa sih bahasa Inggris itu bisa tiba-tiba menjadi bahasa internasional? Dikarenakan bahasa Inggris itu dimenangkan oleh Amerika Serikat. Dan pada Perang Satu dan Perang Dunia, Amerika Serikat itu diunggulkan dalam peperangan tersebut. Yang pada saat itu juga Jerman itu kalah dari peperangan tersebut, yang membuat bahasa Prancis itu digeser oleh Amerika Serikat. Dan pada saat itu juga Amerika Serikat itu mendominasi dalam pengambilan wilayah seperti benua Asia, Afrika, dan beberapa wilayah-wilayah yang berhasil dikuasai oleh Amerika Serikat. Dan gak hanya itu, sistem dari Amerika Serikat yang seperti perdagangan, industri, dan juga teknologi yang mencakup ke seluruh dunia, yang membuat bahasa internasional itu lebih dikenal dengan menggunakan bahasa Inggris. Dan kalau kita lihat dari segi dahulunya, ada bahasa yang namanya Legion Franca, yang aku nggak tahu cara bacanya, tapi yang pasti bahasa ini itu lebih dahulu digunakan sebagai bahasa internasional. Tapi dikarenakan adanya sedikit kekeliruan dalam setiap daerah itu memiliki bahasanya, keunikannya tersendiri dari bahasa Legion Franca ini, dan karena bahasa ini awalnya kurang efektif, dialihkanlah menjadi bahasa internasional itu, yaitu bahasa Inggris. Dan sebelumnya bahasa Legion Franca ini bukanlah bahasa Legion Prancis, walaupun ada yang namanya Franca yang terdengar seperti Prancis, tapi ini bukanlah dari bahasa Prancis. Tapi ya, yang pasti ini adalah salah satu bahasa internasional pada saat itu. Oke, kalau kita lihat dari segi industri ya, Amerika Serikat ataupun sebagai pelopor England, Amerika Serikat itu adalah salah satu negara yang membuat si bahasa Inggris ini lebih dikenal oleh masyarakat, dikarenakan dia tuh memiliki industri teknologi, industri makanan, dan bahkan beberapa hal yang membuat seperti pemasaran yang membuat banyak sekali hal yang harus digunakan dalam bahasa Inggris. Bahkan internet aja itu salah satunya pelopornya dari bahasa Inggris yang digunakannya, yang membuat bahasa Inggris ini memang disahkannya sebagai bahasa internasional. Dan kalau kalian semua tahu, dan kenapa sih bahasa Inggris ini bisa digunakan sebagai bahasa internasional, dikarenakan bahasa Inggris ini adalah bahasa salah satu yang fleksibel untuk dipelajari. Dibandingkan dengan bahasa Prancis, itu lebih susah bahasa Prancis daripada bahasa internasional. Seperti aku udah sebutkan bahwa bahasa Inggris itu kemudahannya banyak sekali, seperti kita bisa lebih fleksibel dalam menjelajahi dunia ini. Dan mungkin beberapa hal yang harus kita pertimbangkan ketika kita belajar bahasa Inggris adalah apakah kita sanggup dalam belajar bahasa Inggris itu. Karena menurut aku sendiri ya, selama aku belajar bahasa Inggris, ternyata gampang belajar bahasa Inggris, tapi susah dikarenakan adanya konsisten. Karena menurut aku ya, konsisten itu adalah salah satu kunci, the power of key, ketika kita ingin mempelajari satu hal, ketika kita ingin mendapatkan satu hal, ketika kita ingin meraih satu pencapaian, maka dengan adanya konsisten, kita bisa mempermudah jalan hal tersebut. Mungkin teman-teman sering bertanya-tanya, apa sih jalan pintas dari segala kehidupan ini? Nah, jalan pintasnya satu, itu konsisten. Kalian coba 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, maka akan ada progres. Ya walaupun memang ada progresnya tuh sedikit demi sedikit, tapi yang pasti ya menurut aku ya, kalau kalian ingin mencapai satu hal kehidupan tertinggi menurut aku,
Ya, konsisten. Mau apapun itu, ya konsisten. Mungkin kalian bisa cari aja video selanjutnya, atau ntar aku bikin the next of video about konsisten. Tapi kita langsung aja ke next of topik, yaitu manfaat ketika kita bisa belajar bahasa Inggris. Oke, sebetulnya bukan belajar bahasa Inggris ya, tapi manfaat ketika kita bisa bahasa Inggris. Itu contohnya, itu bisa membuat peluang karir lebih luas lagi. Mungkin dari beberapa pengalaman yang telah aku dapatkan dari aku sendiri, dari bidang pekerjaan, atau bahkan ketika aku menjelajah ke internet, ternyata ketika kita belajar bahasa Inggris, ketika kita bisa bahasa Inggris, itu mempermudah atau mempergampang ke dalam karir kita lagi. Apalagi kalau kita punya sertifikat TOEFL atau sertifikat IELTS, itu bisa membuat gaji kita lebih gede. Atau bahkan ketika kita ke bank, ketika kita melamar CV, ditambahkan dengan sertifikat tersebut, itu bisa membuat karir kita lebih meningkat. Karena ada beberapa pekerjaan yang gajinya itu memang gede, tapi satu hal yang harus kita punya skillnya, yaitu adalah berbahasa Inggris. Ya mungkin berbahasa Inggris, tapi juga bisa speakingnya juga teman-teman. Jadi menurut aku ya, ketika kita bisa bahasa Inggris itu bukan hanya sekedar kita mempunyai ilmu, tapi ilmu ini adalah ilmu yang mempunyai return ke kita yang cukup gede kalau kita bisa menggunakannya dengan baik. Oke. Manfaat yang kedua adalah mempermudah menjelajahi dunia ini. Kenapa aku bisa ngomong mempermudah menjelajahi dunia ini? Karena dengan bisa kitanya bahasa Inggris, kita bisa berobrol sama orang luar negeri, kita bisa memahami apa yang ada di dunia ini, kita bisa membaca web-web yang menggunakan bahasa Inggris. Walaupun ada yang namanya translator, tapi menurut aku ya, bisa bahasa Inggris itu lebih mempermudah ke dalam kehidupan kita. Ya walaupun memang adanya AI, adanya translate, tapi menurut aku cara manual ini adalah salah satu cara yang lebih baik dari aku sendiri. Kita bisa bahasa Inggris, kita bisa ngobrol, kita lebih bisa speak up. Dan adanya kita bisa bahasa Inggris, menurut aku bisa membuat value diri kita sendiri itu lebih up daripada orang lain di sekitar kita. Karena menurut aku, skill bahasa Inggris itu adalah salah satu skill yang bisa membuat nama baik kita menjadi lebih baik di orang lain. Oke, manfaat yang ketiga ialah beasiswa menjadi lebih besar. Mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi menjenjang di SMA atau bahkan SMK atau MA, kalian sekarang mungkin lagi mengejar yang namanya beasiswa ke luar negeri. Karena aku ya, emang faktanya ketika kita ingin mendapatkan beasiswa ke luar negeri atau ketika kita ingin mendapatkan beasiswa di Indonesia, ketika kita memiliki sertifikat TOEFL atau kita mempunyai sertifikat IELTS, atau bahkan ketika kita bisa belajar bahasa Inggris, kita bisa bahasa Inggris, itu membuat peluang keterima beasiswanya itu lebih gede dibandingkan orang lain aja. Karena beberapa data yang aku dapatkan, ketika kita bisa berbahasa Inggris, itu membuat value ke dalam kehidupan kita itu gak hanya sekedar baik, tapi mempermudah ke dalam jenjang karir kehidupan kita, entah sekolah, beasiswa, atau apapun itu. Tapi ketika kita bisa yang namanya bahasa Inggris, itu manfaatnya gede banget, luar biasa ke kita sendiri. Jadi dari beberapa hal yang telah aku ucapkan kepada teman-teman, ketika kita bisa bahasa Inggris, itu memang benar-benar gede banget feedback dalam diri kita sendiri. Tapi setelah apa yang telah aku ucapkan tadi, bahasa Inggris itu susah, tapi gampang banget. Susahnya adalah ketika kita ingin belajar, tapi kita nggak bisa konsisten. Gampangnya adalah ketika kita udah bisa belajar bahasa Inggris tersebut, ketika kita udah bisa bahasa Inggris tersebut, kita bisa mempermudah hidup kita 50% dibandingkan daripada orang lain. Jadi ketika kita bisa lebih 1% daripada orang lain, itu membuat hidup kita menjadi lebih enak. Bahkan kalaupun kita bisa mempermudah diri kita, maka kenapa tidak? Karena terkadang tantangan paling besar ketika kita ingin mendapatkan suatu puncak kehidupan terbaik dari diri kita sendiri adalah the power of consistent. Jadi, bahasa Inggris itu sangat penting, bahasa Inggris itu sangat mempengaruhi, karena kamu kalau tidak bisa bahasa Inggris, mungkin kamu udah terlambat dibandingkan dengan orang lain. Aku Ginanjar, ingat, 1% lebih baik daripada tidak pernah. See you in the next video.